Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Syarani dari kelas PUI IPA 2. Pada subbab pertama, karakteristik lapisan bumi. Teori Laplace, seorang ahli matematika dan astronomi Prancis Simon Marquis de Laplace 1796 mengemukakan bumi terbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya. Kemudian terbentuk cincin-cincin. Terdapat 4 lapisan bumi, yaitu crust atau kerak bumi, mantel bumi atau selimut bumi, core atau inti bumi, dan core tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu inner core dan outer core. Subbab kedua, pergeseran dunia. Teori lempeng tektonik. Alfred Wegener mengatakan dalam bukunya bahwa adanya pergeseran benua. Di bumi ini terdapat 6 lempeng utama, yaitu lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Eurasia, lempeng Antartika, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia. Selain itu, ada juga 3 tipe batas lempeng, yaitu pergerakan lempeng konvergen, divergen, dan transform. Subbab ketiga, tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini bersumber dari magma yang bersifat membangun atau konstruktif. Terdapat 3 macam tenaga endogen, yaitu tektonisme. Tektonisme sendiri memiliki arti proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di daerah yang disebabkan oleh arus konveksi. Terdapat 2 macam pergerakan, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Terdapat 2 macam epirogenesa, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Terdapat 2 macam orogenesa, yaitu patahan serta lipatan. Jenis patahan ada dekstral, sinistral, flexure, sesar turun, sesar naik, dan sesar mendatar. Jenis lipatan ada tegak, miring, kelopak, rebah, menggantung, isoklinal, dan overthrust. Dampak positif tektonisme, banyak terdapat pengeboran gas dan minyak sebagai tempat wisata. Adapun dampak negatif tektonisme dapat menimbulkan erosi, longsoran, dan sedimentasi. Tidak dapat dijadikan daerah pertanian, tidak dapat dijadikan lahan permukiman, menimbulkan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Vulkanisme merupakan gejala atau akibat adanya aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi. Terdapat 2 gerakan, yaitu intrusi dan ekstrusi. Dan seisme atau gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Istilah dalam seisme ada hipocentrum, epicentrum, dan homoseista. Klasifikasi gempa bumi berdasarkan penyebabnya, bentuk epicentrum, kedalaman hipocentrum, jarak hipocentrum, dan letak pusat gempa. Subbab 4, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar permukaan dan bersifat menghancurkan. Eksogen terdiri dari pelapukan, pengikisan, mass wasting, dan sedimentasi. Subbab 5, jenis batuan litosfer. Menurut teori Gondwana-Laurasia, dulu hanya terdapat 2 benua, yaitu Gondwana dan Laurasia, sebelum terpecah dan membentuk benua-benua saat ini. Siklus batuan berawal dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, kemudian mengulang. Batuan pembentuk bumi, ada batuan beku. Terdapat 3 macam. Ada batuan beku dalam, beku korok, dan beku luar. Batuan sedimentasi dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat pengendapan, cara pengendapan, dan tenaga pengendapan. Serta batuan metamorf yang terbagi menjadi 3, yaitu metamorf kontrak, metamorf dinamo, dan metamorf pneumatolik. Dan subbab terakhir,
Jenis konservasi tanah. Terdapat beberapa jenis tanah antara lain tanah pozolik, tanah organoso, aluvia, kapur, vulkanis, pasir, humus, tanah lateriet, serta tanah regosol. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe lahan, lahan potensial, dan lahan krisis. Ciri-ciri lahan krisis, penutup vegetasinya kurang dari 25%, tingkat kemiringan lebih dari 15%, dan terjadinya gejala erosi lembar dan parit. Dampak lahan krisis, tanah tidak subur, pendapatan petani menurun karena tidak ada lahan, terjadi bencana alam. Upaya penanggulangan kerusakan tanah terdapat 3 cara, yaitu metode vegetatif, metode mekanik, dan metode kimia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.